Baiklah, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mengerjakan pretestnya untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi di situ ada pretestnya Bapak Ibu. Silakan diisi sesuai yang Bapak Ibu mampu ya. Karena ini hanya pretest dan nanti akan kita akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, oke, pertama. Jadi tentang 21 century learning ya. Jadi kita sudah di abad 21 dan kita akan masuk ke metode pembelajaran yang baru, salah satunya yaitu project based learning. Jadi biasanya kalau kita terutama ketika PJJ ya, itu yang banyak disulitkan atau yang banyak direpotkan, yang banyak bergerak itu pertama guru-guru. Ya, kita sebagai guru-guru, apalagi pas waktu awal-awal corona ya, itu kita membuat materi sendiri, kita membuat video atau karya sendiri, bahan untuk kita jelaskan kepada para siswa didik kita, kemudian mereka sebagai penonton, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kebalikannya. Kebalikannya dalam arti Bapak Ibu tinggal ngasih project ke mereka, kemudian mereka yang mengerjakan. Nah, tapi di sini ada tanda tanya. Nah, bagaimana kita cara penilaiannya? Yang biasanya kita pakai formative assessment, yaitu kita pakai Google Form atau pakai quizzes, Kahoot, dan lain-lain. Kita masuknya ke summative assessment. Ya, yaitu kita masuknya itu per tema atau per poin-poin yang mereka kerjakan. Nah, yaitu kita di sini menggunakan GCR ya untuk penilaian summative assessment ini. Nah, bagi Bapak Ibu, saya kira semuanya sudah biasa pakai Google Classroom ya, ataupun pakai Microsoft Teams mungkin sebagian. Oke, di sini saya ingin bertanya Bapak Ibu, bisa ditulis di kolom chat. Bapak Ibu di sekolah itu menggunakan apa biasanya untuk penugasan ya? Apakah Google Classroom atau Microsoft Teams atau assignment atau yang lain-lain? Silakan mungkin bisa diketik di kolom chatnya. Oke, atau Bapak Ibu bisa mengaktifkan langsung mikrofonnya. Saya rasa semuanya pernah menggunakan ya, atau sudah terbiasa pakai Classroom ya. Oke, kelas GCR, Nearpod, Quizzes, Microsoft Teams, oke, Edmodo, oke. Nah, oke. Oke, kira-kira yang lebih familiar mana? Edmodo, Google Classroom, atau Microsoft Team Assignment? Lebih familiar mana Bapak Ibu? Kalau saya sendiri, saya lebih familiar Classroom ya. Kalau saya sendiri, karena satu sih yang nggak dimiliki yang lain dibandingkan dengan Classroom, yaitu loadingnya Bapak Ibu. Saya pakai Microsoft Team juga, saya pakai Classroom juga. Itu Bapak Ibu yang pakai Microsoft Team Assignment itu mungkin bisa merasakan ya. Kalau di HP itu seperti apa loadingnya. Itu jadi lebih cepat Google Classroom, terutama kalau kita pakai HP ya. Apalagi HP-nya itu yang HP yang udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, di sini sebentar saya akan coba share screen ya setelah ini. Silakan Bapak Ibu sambil dikerjakan ya soal-soalnya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga akan menggunakan Trello ya. Jadi saya tuliskan di chat. Jadi pertama kita akan menggunakan Google Classroom, kemudian Trello. Di sini Bapak Ibu, apakah di sekolah ada yang menggunakan Trello juga?
Jadi Trello ini kita gunakan untuk pengumpulan ini ya, pengumpulan tugas-tugas dari siswa. Jadi agar mudah Bapak Ibu pengelompokannya. Jadi kita akan menggunakan tugas di gini per kelompok ya. Jadi contohnya SMKN 7 itu kelompoknya di kelas A itu dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 7 orang, 7 orang, 7 orang seperti itu ya. Nah, jadi tiap kelompok itu bisa berkolaborasi di Trello tersebut. Nah, meskipun kita bisa menggunakan Google Form ya, yaitu baik itu Google Form yang udah terintegrasi dengan Google One maupun Google Form yang eh, terintegrasi dengan Google ini ya, Google Workspace yang versi education atau lainnya. Nah, di sini saya ingin share screen ke Bapak Ibu. Nah, ini saya pakai Google biasa ya. Google pribadi saya ya, @gmail.com. Nah, di sini ada satu ya, minus ya kalau Google free ya, yaitu kita kapasitasnya 15 GB, Bapak Ibu tahu semua. Nah, kalau kita integrasikan dengan ini, beli penyimpanan, ya, kita membeli di Google One, itu kita bisa menambahkan kapasitas. Nah, oke. Kapasitas, jadi ketika kita buat GCR, tugas-tugas di sana itu contohnya ngirimkannya itu filenya besar-besar, contohnya video ya, apalagi Bapak Ibu yang ngajar tentang editing video di sana. Nah, itu bisa besar ya di sini. Apalagi yang durasi videonya yang panjang-panjang. Nah, otomatis membutuhkan space yang ini. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakannya itu untuk per semester ya, semester 1, 2, 3. Kalau nggak ingin ganti-ganti akun ya. Atau pakai akun sekolah. Nah, ini dia contohnya akun sekolah. Oke. Di sini saya contohkan akun sekolah. Nah, akun sekolah dia plusnya penyimpanannya itu sampai sekarang ya, peraturan terbaru Google tuh 100 tera kolektif. Nah, contohnya kolektif apa? Satu sekolah itu ada 400 murid dan 100 guru. Jadi totalnya 500 akun nih. Jadi 500 akun itu mereka pakai berbarengan 100 tera. Nah, oleh karena itu di sini nggak ada batasannya. Bisa dilihat ya. Di sini perbedaan ini yang gratis 7,94 giga dari 15 giga gitu ya. Nah, kemudian yang di sini yang pakai akun sekolah ya, saya Bapak Ibu, di sini yang pakai akun sekolah bisa dilihat di sini nggak ada batasannya. Karena itu batasannya adalah 100 terabyte secara kolektif ya. Oke. Tapi semuanya ada plus minusnya ya. Semua ada plus minusnya. Nah, di sini saya kalau plusnya ya, kalau plusnya itu kalau yang sekolah kita udah tahu sendiri plusnya dia penyimpanannya ya. Tapi dia rawan dihapus atau di-delete sama Google. Saya menggunakan akun sekolah ini satu super admin saya udah dihapus oleh Google Bapak Ibu. Ya. Karena saya melanggar satu peraturan aja, yaitu saya pakai domain bukan domain sekolah. Jadi saya nambahkan domain, jadi mereka itu pengaturannya nggak ditutup oleh Google. Ya, ini pengalaman untuk Bapak Ibu. Jadi bagi yang nanti pegang akun sekolah agar tidak terjadi seperti yang pernah saya lakukan. Ya, karena saya masukkan domain.com ketika itu, domain.com atau my.id gitu. Jadi belakangnya bukan domain.sch.id. Ternyata Google merubah peraturannya. Saya nggak tahu Google berubah peraturan. Saya belum baca, akhirnya dihapus sama Google. Seperti itu. Nah, tapi itu minusnya ya, tapi dia unlimited. Nah, nggak enaknya kalau udah dihapus semua nggak bisa balik. Ya, susah untuk nego lagi, susah. Nah, kalau yang free, sekarang kita balik ke free ya. Yang free ini plusnya, Bapak Ibu meskipun ini terbatas, kita belinya juga nggak terlalu mahal ya. Ini hitungannya per tahun, bisa per bulan juga biasanya. Nggak tahu sekarang bisa per bulan atau enggak ya. Kalau di HP ada settingan per bulan. Nah, ini Bapak Ibu dia nggak akan dihapus oleh Google. Saya udah mencoba pakai yang ini, pakai GCR yang ini, saya beli Google One, itu saya ngupload apapun, bahkan hal-hal yang berhak cipta itu nggak dihapus oleh Google. Ya, seperti itu. Karena saya butuh, contohnya ambil dari YouTube gitu ya, masukkan ke Google Drive. Nah, di dalam YouTube itu kan ada musik-musik yang berhak cipta, seperti itu. Oke, itu sekilas ya tentang
plus minus yang kita gunakan kalau kita pakai GCR yang versi sekolah ataupun versi gratis. Nah, karena kita akan menggunakan GCR, oleh karena itu saya menjelaskan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pakai GCR yang mana. Jadi silakan dipertimbangkan kembali. Kalau di dalam hal ini saya menggunakan yang versi gratis ya. Yang versi gratis agar sama semuanya seperti itu. Oke, next. Jadi sekarang kita akan apa ya? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Oke. Nah, yang akan kita lakukan pertama kali, Bapak Ibu, persiapan akun. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Fikri, yaitu pastikan Bapak Ibu menyiapkan satu akun khusus ya, satu akun khusus ya, ataupun Bapak Ibu pakai akun pribadi juga boleh ya. Karena kita akan masuk ke GCR ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke GCR di sini. Sebentar, saya akan coba share link Google Classroom-nya ke Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi silakan sekarang Bapak Ibu persiapkan satu emailnya ya, pastikan Bapak Ibu di situ sudah ini sudah siap emailnya. Nah, oke, di sini saya akan sebentar. Nah, saya akan share screen kembali Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini nah saya akan coba buat GCR baru ya. Oke. Jadi sekarang saya menjadi guru ya Bapak Ibu. Saya di sini sekarang menjadi guru. Nah, nanti sebentar. Nah, ini dia. Nah, nanti Bapak Ibu juga membuat GCR masing-masing ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang bisa membuka browser Chrome-nya ya. Pastikan Bapak Ibu menggunakan akun yang khusus ingin Bapak Ibu gunakan ya untuk pelatihan ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik titik 9 seperti biasa classroom. Ya, kita akan membuat classroom baru. Ini saya masih kosong ya karena pakai akun khusus untuk pelatihan ini. Kemudian diklik plus atau buat kelas di tengah. Sebelah kanan atas klik plus, kemudian buat kelas. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan namanya ya. Project Based Learning ya. Project Based Learning, kemudian masukkan nama Bapak Ibu ya. Contohnya kalau saya Ulin, saya masukkan Ulin seperti itu ya. Terus masukkan nama Bapak Ibu. Kemudian silahkan sekarang masukkan nama proyeknya. Contohnya sekarang nama proyeknya Bapak Ibu kita samakan terlebih dahulu ya. Nama proyeknya ya. Kita nama proyeknya adalah Kopi Kopiku. Karena kita akan membuat proyek tentang kopi ya. Tentang kopi. Silakan Bapak Ibu sampai sini. Apakah aman? Atau ada pertanyaan? Aman ya? Nah, ini kosongkan aja, biarkan karena agar lebih cepat ya. Silakan diklik buat. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Nah, oke, kalau sudah sampai seperti ini, ya Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa langsung ke tugas kelas ya. Ke tugas kelas. Izin Pak Sebelah. Ulin, Iya silakan Ibu. mau konfirmasi Pak Iya untuk silakan Ibu. nama proyeknya, apakah harus kopi-kopiku atau boleh yang lain Pak? Untuk sekarang itu disamakan aja semuanya Ibu. Untuk Oh, project siap Pak. based learning ini. Karena ini Baik kan jadi ya baik. Terima kasih Bu Rosalina. Jadi begini Bu. Pak. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu itu kita untuk pemahaman materi terlebih dahulu sama pendalamannya. Jadi pemahaman dan pendalaman materi. Setelah itu hari Kamis itu Bapak Ibu tugas sesuai mapel masing-masing di sekolah. Jadi proyeknya bebas. Ya. Seperti yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah itu Bapak Ibu mengampu sebagai mata pelajaran apa ya. Guru di mapel apa, kemudian Bapak Ibu buat sendiri. Nah, hari Jumat kita eksposisi, jadi kita akan lihat satu persatu, kita koreksi satu persatu bersama-sama, dan pengumpulan tugas. Seperti itu, Ibu. Bisa dipahami, Ibu ya? Baik. Nah, jadi disamakan terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita gunakan GCR, Bapak Ibu, dan ini per kelompok ya. Jadi sebelum Bapak ini saya ingin memastikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum kita em, masuk ya, sebelum kita masuk ke materi kita ya, saya ingin memastikan terlebih dahulu kenapa kok kita pakai GCR. Padahal Bapak Ibu sudah terbiasa pakai GCR. Inti poinnya bukan ada di GCR, tapi inti poinnya itu ada di jalan cerita kita menggunakan GCR ini atau Google Classroom ini dengan beberapa aplikasi yang lain. Jadi runtutan ceritanya ini yang membuatnya berbeda. Oke, lanjut saja Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini Bapak Ibu apakah sudah semua sampai masuk ke tugas kelas seperti yang ada di layar saya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui di sini ya, ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain-lain ya. Silakan Bapak Ibu yang eh, jika ada yang ingin ditanyakan tentang GCR nanti bisa Bapak Ibu japri saya ya. Ini anggota. Nah, ini anggota nanti kita memasukkan ke sini ya. Memasukkan ke sini siswa ya. Di sini saya ingin memastikan terlebih dahulu Bapak Ibu masuk sudah semua ya, sudah sampai sini semua ya. Nah, sekarang saya ingin nge-share link ini Bapak Ibu ya. Link apa tuh? Link ini ya. Ya. Saya ingin share ke Bapak Ibu ke chat ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke kelas saya. Mohon izin ya. Jadi di sini posisinya Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai murid ya. Dan saya sebagai guru. Nah, oke. Bapak Ibu silahkan diklik link kelasnya untuk masuk terlebih dahulu ke ini saya, ke link kelas saya. Oke. Saya share juga di grup WhatsApp ya. Nanti akan saya update Bapak Ibu ya. Seandainya kehapus nanti Bapak Ibu bisa lihat di info ya, di deskripsi grup. Tapi nanti silakan Bapak Ibu masuk terlebih dahulu. Oke, saya coba refresh terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang masuk? Oh, masih belum ada yang masuk. Silakan Bapak Ibu untuk masuk terlebih dahulu ya ke link kelasnya. Izin Pak, tidak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Iya, wrong account di sini Pak. Wrong account. Iya Pak, Oh, your account cannot access this class Pak. oh gitu. Sebentar, sebentar. Nggak bisa ya Pak. Sebentar.
Hmm. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama nggak bisa? Atau coba masukkan kode kelas. Nih kode kelasnya ya. Kode kelas A. GCR. Oke. Itu saya taruh di chat juga. Silakan Bapak Ibu. Kita akan fokus di GCR untuk pertemuan kali ini ya. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah? Nggak bisa juga, Pak. Orang account, Pak. Oh gitu. Bisa tolong screenshot atau di foto Ibu? Ditaruh di grup atau Boleh. japri? Hah, seperti apa? Oh, boleh saya izin share screen, Pak. Boleh, boleh. Silakan Ibu, silakan. Ini, Pak, tampilannya, Pak. Oh, but your account cannot access this class. Ibu pakai akun, kok bisa ya? Nih, Kalau pakai akun lain bisa nggak? akun akun sekolah ya, Pak, ya? Oh, bebas, bebas. Ini saya Ini coba akun ini ya. pribadi saya, Pak. Boleh, boleh. Hah. Saya Saya coba coba. saya coba masuk ke ini juga, masuk ke link yang saya tadi pakai akun yang lain. Akun salah. Oke. Sebentar. Nggak bisa juga, Pak. Saya Oke. sudah switch dengan akun lain, nggak Baik. bisa. Nah, saya Coba, Pak. coba pakai akun pribadi saya yang lain ya. Coba Baik, yang Pak. data 2 bisa masuk nggak ya? Oh, saya bisa masuk. Kenapa ya, Pak, ini? Sebentar ini saya share screen ya. Sebentar. Baik. Saya share screen full screen. Oke. Nah, ini kan nih ya, linknya nih saya copy. Coba saya masukkan ke nih data 2 lin ya. Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, data 2 ulin@gmail.com. Saya masuk, lanjutkan, gabung kelas. Oke, nggak bisa ngakses kelas. Berarti sama ya. Oke, oke, oke. Save. Sebentar. Saya akan coba yang lain. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini mungkin Baik, Pak. settingannya. Coba setelannya. Saya coba lihat setelan terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya ubah aja ya. Sebentar. Oke, saya hapus terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Saya ganti aja link kelasnya.
Oke, saya akan share kembali Bapak Ibu ya link kelasnya. Coba silakan Bapak Ibu untuk dilihat di grup WhatsApp-nya link kelas A GCR. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan untuk bergabung terlebih dahulu ya. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, sudah bisa ya? Iya, baik. Sudah. Ibu Rosalina sudah, Bu Asnita sudah huruf sudah, Bu Liana Teresia sudah. Oke. Oke, saya share screen kembali Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia. Ini sudah ada tuh Bu Nisa juga baru masuk dan lain-lain ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita silahkan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan diklik kelas di sini ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan topiknya. Topiknya disamakan ya. Klik plus, kemudian topik. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain silakan disesuaikan ya. Di sini saya pakai bahasa Indonesia. Plus topik, kemudian masukkan proyek pemasaran kopi-kopiku. Ya, proyek pemasaran kopi-kopiku. Kita samakan semuanya. Oke. Oke, sampai sini sudah ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bagi yang belum bergabung untuk bergabung terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, kalau link kelas Bapak Ibu nggak perlu di-share ya. Oke. Oke. Pak, maaf, saya ketinggalan nih, Pak. Nggak apa Ibu. Link kelasnya sebentar. Nih saya share juga di Zoom ya. Yang ketinggalan langsung aja gabung di link kelas saya di GCR ya. Ya, Pak Anggi ya, Pak Anggi atau Bu Anggi? Pak Anggi sepertinya. Ya, nanti ini sedang direkam Pak. Nanti akan kita upload. Sekarang baru beda. Iya, makanya. Oke. Simen. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Apakah sudah clear semua? Apakah aman semuanya? Pak, itu antara yang di WA sama di chat, saya klik kenapa saya belum bisa join ya Pak? Yang baru Ibu. Yang barusan saya, ya, yang 1 menit yang lalu saya share di chat sama di WA. Oh ya, ntar saya coba dulu ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita akan persiapkan GCR terlebih dahulu ya. Oke, sampai sini apakah aman Bapak Ibu? Tampilannya beda dengan Bapak ya? Yang ini? Ya, ini kan tugas kelasnya anggotanya. Nah, Saya klik yang link yang kelas A Bapak chat, tapi tampilannya nggak sama ya Pak? Oke, tampilannya seperti apa Ibu? Nah, Boleh di-share screen atau difotokan di grup? Ya, silakan. Karena kita nanti akan berkecimpung di dalam GCR ini.
saya share di grup Oh WA iya. ya, Pak. Iya, betul Ibu. Sama Ibu. Ibu kalau diklik classwork itu akan terlihat classwork, Bentar. Bentar ya, classwork Pak. sebelah kanan atas. Ya. Karena Ibu pakai bahasa Inggris ya, saya pakai bahasa Indonesia. Forum itu kan kalau tampilan di Ibu itu stream ya. Classwork itu di tampilan di saya tugas kelas. People itu anggota. Oke? Hanya 3 ya, Ibu. Pak? Mm-mm. Karena saya kan guru, jadi ada nilainya. Oh, iya, iya, iya. Kalau sebagai siswa nggak akan ada nilainya. Iya, ada grade ya kalau di saya. Oke, sampai sini sudah clear Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang GCR silahkan boleh japri saya. Karena saya menganggap Bapak Ibu sudah terbiasa pakai GCR, maka tidak perlu saya jelaskan tentang GCR. Karena kita akan fokus di hal yang lain. Kemudian di tugas kelas atau di apa itu namanya kalau bahasa Inggris itu? Classwork ya. Nah, di classwork-nya itu silakan diklik buat atau create, kemudian topik. Nah, topik ini Bapak Ibu masukkan ini. Project pemasaran kopi-kopiku. Ya. Project pemasaran kopi-kopiku. Oke. Lalu saya akan share screen yang lain Bapak Ibu. Ya. Di sini akan saya jelaskan kenapa kok kita pakai GCR. Sudah terlihat ya. Ini saya PDF-nya. Ya. Jadi kita akan membuat model kelas yang siswa itu yang bergerak. Biasanya kan guru yang gerak. Guru yang buat materi, siswa jadi penonton. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau guru yang buat videonya, editing video semuanya untuk proses materi pembelajaran, siswa menyimak. Seperti itu ya. Bapak Ibu sering share di GCR seperti itu. Oke. Sekarang kita akan buat kebalikannya, siswa yang gerak, Bapak Ibu guru yang lebih santai. Ya. Jadi prosesnya ini kita ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Ada 3 langkah. Jadi kesimpulannya itu ada 3 langkah ini. Ya. Ya, yang paling intinya itu ini. Nanti 3 langkah ini tinggal kita duplikat berkali-kali. Yang Bapak Ibu terapkan di setiap tugas yang Bapak Ibu buat di GCR. Ya. Nah, dan ketiga langkah ini memang terlihat simpel, tapi membutuhkan beberapa program yang kita gabungkan di dalamnya. Oke, kita akan pahami terlebih dahulu Bapak Ibu ya. 3 langkah ini apa saja? Ya. Jadi ini yang dimaksud project based learning, jadi pembelajaran berbasis project. Ya. Pembelajaran berbasis project itu kita bagi menjadi 3 langkah. Bapak Ibu bebas nanti untuk penerapannya di sekolah. Pak Ahmad atau Pak Ulin, saya nggak pengen 3 langkah. Saya pengennya simple aja deh, 2 langkah aja. Oke, 2 langkah. Atau Bapak Ibu nanti, Pak, kalau metode saya stylenya itu pakai 5 atau 7 langkah. Silahkan. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu terapkan ini ketika di hari Kamis. Ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu ya. Di hari Kamis. Ya. Kalau untuk Senin sampai Rabu, silakan Bapak Ibu diikuti disamakan dengan langkah yang saya terapkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Oke, lanjut ya. Dan materi kita adalah ini ya. Kopi-kopiku ya. Materi kita adalah pemasaran produk kopi-kopiku. Kemudian, nah ini produk kopi-kopiku itu Bapak Ibu project based learning-nya ini bukan satu kelas ya. Atau bukan satu semester. Tapi 1 kali project tugas. Jadi Bapak Ibu buat 1 GCR itu untuk 1 tugas saja. Contohnya begini, saya mau nanya ke Pak Debi. Pak Debi apakah ada di sini? Ibu Debi, Pak. Oh Ibu Debi, maaf ya Bu Debi. Dari SMK Chandranaya.
Iya, Ibu Pak. Devi. Oke. Maaf Ibu, saya ingin bertanya, Ibu untuk proyek di sekolah itu satu semester ada berapa proyek biasanya? Atau ada berapa tugas praktik yang diberikan ke siswa? Biasanya sih sesuai dengan materi sih, Pak. Kayak Ya. misalnya yang di kelas 2 sekarang, karena saya mengampu pelajaran kimia, yang saya masih kasih proyek yang kation anion gitu, Pak. Ada berapa kira-kira? Untuk satu semester ini ada berapa tugas praktik yang Ibu berikan? Ada berapa? Kira-kira aja. 2, 3, Paling 5 lah, Pak. 5. 5. Oke, berarti Ibu Devi anggap aja 5 ya. Ibu Devi nanti buat 5 GCR. Kalau ingin ini diterapkan di cara mengajar Ibu Devi, gitu ya. Ingin diterapkan di sekolah berarti GCR. Gitu ya. Kalau ada 3 ya 3 tugas ya. Kalau ada 4 ya 4 tugas, jadi tergantung. Jadi bukan semester 1 GCR enggak. Itu GCR pelajaran beda sendiri, kalau ini untuk GCR tugas. Seperti itu Bu Devi ya. Bisa Iya. dipahami? Nah, Oke, Pak. demikian pula untuk Bu Rosalina, Bu Ingrid, Bu Liana, Bu Puspita, dan lain-lain ya. Jadi tergantung berapa banyak proyek tugas yang Bapak Ibu berikan ke para siswa ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, pemahaman ini perlu ditekankan ya, perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktiknya ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah dan 3 langkah ini itu diselesaikan oleh siswa dan dinilai oleh guru. Nah, contohnya di sini yang pertama ya. Yang pertama itu ada perencanaan awal ya. Di sini ada perencanaan awal. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan proyek. Ini saya kasih stabilo terlebih dahulu ya. Nah, perencanaan awal dan proyek. Ya. Oke. Kemudian bobotnya beda-beda. Yang ini 35, yang perencanaan awal karena hanya perencanaan. Untuk pelaksanaan proyeknya 45, ya contohnya. Kemudian yang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah laporan akhir. Nah, laporan akhir ini contohnya 20 ya. Nah, Bapak Ibu bebas untuk memberikan penilaiannya, tapi ini silakan diikuti terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti konsepnya kita dari hari Senin sampai hari Rabu ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita buat berapa? Buat 3 langkah. Berapa langkah, Bapak Ibu? 3 langkah. Ya. 3 langkah ini. Nah, langkah yang pertama apa yang harus dilakukan siswa untuk memulai kopi bisnis. Jadi siswa nulis daftar list item dan kegiatannya. Yang A ya. Nih. Yang B, guru memberikan arahan dan mereview rencana. Oke. Yang C, setelah direview, item dan kegiatannya bisa bertambah atau berkurang. Poin yang dinilai yaitu tahapan, langkah-langkah, timeline, detail item, dan kegiatannya apa saja. Nah, oke, di poin nomor 1 ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke poin kedua. Clear ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke poin kedua. Yang kedua, itu contohnya siswa melaksanakan dan membuat apa yang sudah direncanakan pada langkah sebelumnya. Jadi ini pelaksanaannya, ya. Jadi ini pelaksanaannya, kemudian guru tinggal mengamati sama menilai. Ya. Mengamati dan menilai saja. Kemudian poin yang dinilai itu kesesuaian rencana, pas nggak? Sesuai nggak? Tepat waktu nggak ngumpulinnya? Kerja sama tim, yang ngerjakan si A aja atau semua saja yang ngerjain? Atau jangan-jangan cuma 1 orang, 2 orang aja? Sama bukti-buktinya. Nah, jumlah bukti juga mempengaruhi ya. Mereka uploadnya berapa bukti. Kemudian laporan akhir. Nah, laporan akhir contohnya di sini terdiri dari 3. Mereka membuat berita acara, habis itu presentasi, sama kualitas presentasi mereka yang harus baik. Kemudian guru memberikan tanggapan dan apresiasi. Oke. Di sini, sebentar, ada WA. Oke.
Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, poin yang dinilai kualitas kelengkapan laporan perintah. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi ini. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain, tapi ini sebagai contoh yang akan kita gunakan, kita akan pakai ini. Nah, tapi sebelum itu, coba Bapak Ibu perhatikan di sini, ya. Perhatikan semuanya. Dari yang poin nomor 1, perencanaan awal di sini, Bapak Ibu, ya. Perencanaan awal di sini. Tugas guru apa saja? Memberikan arahan sama mereview. Kira-kira ini menyusahkan atau membuat beban guru banyak atau lebih simpel daripada membuat materi? Review sama memberikan Simpel, arahan. Pak. Simpel atau berat kira-kira? Simpel, Pak. Simpel ya. Daripada membuat materi. Apalagi contohnya saya ngajar informatika ya. Saya editing video juga. Oh, itu belum buat tutorialnya, belum tahapannya dan lain-lain. Yang simpel siswanya. Nah, sekarang kita balik Bapak Ibu. Balik keadaan. Nah, sekarang coba dilihat. Siswa mikir ini, apa yang harus dilakukan siswa? Jadi mereka ngeriset dulu kan? Riset dulu. Pelajaran kimia, riset apa nih yang harus saya lakukan di pelajaran kimia ini? Seperti itu. Nah, contohnya di sini bisnis kopi. Apa ya kira-kira kopi yang diminati oleh penduduk Jakarta, khususnya Jakarta Barat contohnya. Apa nih? Nah, di wilayah mana? Contohnya di wilayah Tebet. Mereka lebih suka yang mana? Nah, mereka riset dulu. Nah, ini kan butuh waktu lama. Nah, Bapak Ibu tinggal lebih santai seperti itu. Nah, setelah direview tinggal dinilai. Nah, ini dia. Nah, ini target kita Bapak Ibu ya. Nah, yang kita usahakan. Jadi, siswa lebih banyak berpikir, siswa lebih banyak mempraktikkan daripada menyimak. Nah, oke. Kemudian yang poin nomor 2. Nah, yaitu pelaksanaan proyek. Nah, mereka praktek lagi. Ya, jadi pertama mereka merencanakan itu ngeriset dulu, sekarang mereka praktek. Nah, oke, setelah praktek mereka berikan bukti. Nah, guru mengamati aja sama menilai. Oke. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya, lebih simpel ya daripada tugas kita sebelum-sebelumnya. Kemudian nomor 3, laporan akhir. Ya, laporan akhir nomor 3. Oke. Laporan akhir di sini. Ini saya nomor 1 saya tuliskan dulu. Laporan akhir kita Bapak Ibu lihat tugas guru hanya memberikan tanggapan dan apresiasi. Kalau mau dikasih hadiah, oke kasih hadiah, mau dikasih nilai, apresiasi yang lain. Oke. Intisarinya poinnya Bapak Ibu di sini bisa dilihat ya. Poinnya di sini dilihat nomor 1 tugas guru itu hanya memberikan arahan sama review. Nomor 2 ketika pelaksanaan Bapak Ibu cuma mengamati dan menilai. Nomor ketiga itu membuat laporan akhir. Ya. Dan Bapak Ibu cuma memberikan tanggapan dan apresiasi saja. Oke. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Simpelnya Bapak Ibu seperti apa tugasnya? Ya. Nah, tinggal kita menggunakan aplikasi ini untuk PJBL, Project Based Learning ya. Kita singkat menjadi PJBL di sini. Nah, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ada Classroom, ada Trello, ada Studio Taylor Brands, ada Genial, Canva, PicMaker. Ya. Agar mereka bisa berkolaborasi menggunakan ini semua. Oke. Dan ini insya Allah akan kita praktikkan besok ya. Dan sampai hari Rabu itu di pertemuan kita selanjutnya. Jadi Bapak Ibu besok standby silahkan jam 8 akan saya buka linknya ya. Dan akan kita mulai langsung pukul 8 tepat sampai insya Allah maksimal mungkin jam 2 siang nih. Seperti itu. Nanti ada break juga. Dan rekamannya akan tetap kita rekam. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, linknya yang